Halo teman-teman, kembali lagi bersama Senar Film. Pada video kali ini, gue akan menceritakan alur film yang berjudul Alien Outbreak 2020. Film ini mengisahkan sebuah komunitas perdesaan kecil yang dikepung oleh kehadiran alien, serta kepanikan bunuh diri massal. Bisakah mereka diselamatkan dari kepunahan? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di awal film diperlihatkan tiga orang polisi yang sedang mengamankan seorang pria asing. Tiga polisi ini bernama Matthew, Patrick, dan juga yang wanita bernama Joey. Kita akan lebih banyak diperlihatkan peran Joey dan Patrick di sepanjang film ini. Seusai mengamankan pria asing tersebut, Joey mendapatkan laporan bahwa di suatu desa kecil sedang terjadi kasus bunuh diri. Joey diputuskan untuk pergi kesendirian menuju desa tersebut, yang jarak tempuhnya kurang lebih 1 jam. Singkat cerita, Joey sudahlah tiba di TKP dan menemukan korban tersebut yang sudah tak bernyawa. Di sana ada istri korban yang tak lain dan tak bukan adalah seorang wanita tua. Wanita tua ini bercerita kepada Joey bahwa suaminya terlihat biasa-biasa saja dan masih melakukan aktivitas berternak. Namun tidak lagi setelah pagi ini yang terlihat sifat suaminya yang berbeda dari biasanya, sehingga melakukan bunuh diri di depan istrinya. Tidak lama kemudian, wanita tua ini bersifat aneh dan juga melakukan hal yang sama. Sontak membuat Zoe sangat shock atas kejadian ini. Tidak banyak yang dapat dilakukan, Zoe hanya bisa melaporkan kejadian ini sembari kembali ke kantor. Namun di tengah perjalanan, Zoe menemukan seorang wanita tergeletak di jalan dalam keadaan tak bernyawa. Untuk memastikan, Zoe pun menelusuri di sekitaran rumah warga dan menemukan seorang pria yang sedang ingin melakukan aksi bunuh diri lagi. Zoe mencoba menahan pria tersebut, tapi sial, pria ini semakin menggila dan menyerang Zoe hingga Zoe tumbang. Kemudian gak lama setelah itu, Zoe melihat pria tersebut mengambil obeng dan menusuk lehernya sendiri hingga tewas. Tak ingin berlama-lama, Zoe meninggalkan tempat tersebut untuk melanjutkan perjalanan. Sambil berkomunikasi dengan rekannya melalui sambungan handy-talkie, namun situasi rekannya yang sedang tidak baik-baik saja. Mereka sedang diserang makhluk misterius dan mengharuskan mereka bersembunyi di sebuah bar kota kecil. Pembicaraan terhenti ketika Zoe melihat sebuah pesawat alien mendarat di depannya, serta menurunkan robot alien untuk mengejar Zoe. Sadar terancam, Joey pacukan mobilnya hingga tiba di tempat Patrick bersembunyi. Alangkah terkejutnya Joey melihat seorang pria diikat di kursi dengan badan penuh luka. Pria yang diikat ini ingin bunuh diri sehingga diikat Patrick dan beberapa rekannya yang masih selamat dari serangan alien. Singkat cerita, mereka berlindung di suatu ruangan. Alat komunikasi semua mati dan saluran HT juga terputus. Lantas mereka bertanya apa tujuan makhluk tersebut sehingga turun ke planet bumi dan menyerang manusia. Seorang kakek bernama Dale ini mengatakan jika mereka hanya ingin menjadikan manusia sebagai bahan eksperimen. Di saat itu, seorang pria botak bernama Mitchell ini ingin membersihkan pria yang diikat di kursi tadi. Namun sial, saat Mitchell membersihkan pria tersebut, jarinya malah tergigit hingga putus. Situasi semakin kacau ketika alien masuk ke dalam ruangan dan seorang pria melakukan aksi bunuh diri dengan menancapkan botol pecah di lehernya. Hanya berempat yang bisa kabur dari ruangan itu, sisanya dipastikan sudah tewas. Mereka berempat masuk ke dalam mobil dan alien wujud manusia raksasa nampak di depan mereka. Singkat cerita, mereka berempat telah tiba di kantor polisi. Di sana Zoe menemukan rekannya yaitu Matthew yang sedang membenturkan kepalanya di tembok secara terus-menerus. Alien pun tampak muncul mendekati Matthew. Saat itulah Matthew harus tewas begitu saja. Di luar sana, alien sedang mengamati dari jauh arah kantor tempat Zoe di dalam. Keadaan semakin memburuk ketika luka di tangan Mitchell semakin parah. Kemudian, Dale dan Mitchell ditempatkan di ruangan yang aman. Sementara itu, Patrick dan Zoe turun ke lantai bawah untuk melakukan pengecekan apakah masih ada orang yang selamat atau tidak. Patrick dan Zoe menemukan seorang tahanan yang sebelumnya mereka amankan di awal film tadi. Tahanan ini menggila dan membawa pisau. Patrick coba menenangkannya, namun Patrick malah ditikam. Setelah itu, tahanan itu dibunuh oleh alien dari belakang. Zoe dan Patrick terkepung dan kembali ke ruangan tempat Mitchell dan Dale berada. Namun saat di dalam, Zoe dan Patrick hanya melihat Mitchell. Ternyata, Dale dikurung di toilet karena bertindak gila. Di dalam toilet, Dale mencoba bunuh diri dengan menelan tisu sebanyak mungkin.
Alhasil, Dale pun harus tewas saat itu juga. Kini tersisa bertiga saja. Sembari mengamati, sudah lama alien tidak berkeliaran. Akhirnya mereka keluar dan tiba-tiba pesawat alien itu muncul lagi di atas mereka, membuat mereka kembali ke ruangan dalam. Di sini, Mitchell tampaknya sudah bertingkah aneh dan mengoceh tak jelas. Dipastikan Mitchell sudah terpengaruh oleh alien. Karena kebisingan yang dilakukan Mitchell, pada akhirnya semua alien datang mengepung mereka. Beberapa kali tembakan menumbangkan mereka, namun tetap saja alien itu mampu untuk bangkit. Beruntungnya, saat terpojok, tiba-tiba dua rekan polisi muncul menembak alien itu bertubi-tubi dengan senapan AK-47-nya. Dikira sudah aman, ternyata alien tersebut bangkit dan membunuh polisi-polisi itu. Situasi ini dimanfaatkan Patrick dan Zoe dan Mitchell untuk kabur menggunakan ARV-nya. Saat di jalan, tiba-tiba Mitchell bangun mengatakan Zoe selanjutnya dan menembakkan dirinya sendiri dengan pistol. Situasi ini membuat mereka semakin down karena harus kehilangan satu rekan seperjuangannya lagi. Tiba-tiba dari kejauhan muncul seorang pria bersenjata menemui mereka dan mengajak mereka mampir ke rumahnya untuk berlindung. Di sini pria itu berkata bahwa saat diserang dia berhasil menangkap satu alien raksasa dan ditahan di dalam gudang. Saat itu Patrick dan Joey diajak untuk melihat alien hasil tangkapannya. Saat Patrick dan Joey masuk ke dalam gudang, alangkah terkejutnya melihat tubuh alien yang dipotong-potong namun tetap masih hidup. Pria ini melakukan balas dendam kepada alien yang mencoba menguasai bumi ini dengan cara menyiksanya. Menyadari ada yang tak beres di luar, Joey dan Patrick keluar dari gudang. Ternyata mereka sudah dikepung alien dan pria tadi harus terbunuh oleh dua robot alien. Sedangkan Patrick dan Joey melakukan pelarian yang panjang hingga sampai ke rel kereta. Di saat situasi terpojok oleh robot alien, Joey dan Patrick berhasil masuk ke dalam kereta yang di dalam penumpangnya semuanya sudahlah tewas. Karena sudah tidak ada jalan lagi, Joey dan Patrick keluar untuk menembak pesawat alien itu hingga terjatuh dan kembali masuk ke dalam kereta. Namun pada saat itu terlihat semua penumpang yang tadinya sudah tewas kini hidup kembali. Menyadari itu, Joey merasa menyesal karena beberapa rekannya yang mau bunuh diri malah ditahan, sehingga mungkin mereka tak akan hidup kembali seperti penumpang kereta ini. Joey frustasi dan memutuskan untuk keluar menemui alien-alien tersebut, meskipun Patrick mencoba menahannya. Alhasil, Joey dan Patrick harus tewas ditikam alien. Namun pada akhir film, diperlihatkan Zoe yang tersadar kembali. Ending yang cukup membagongkan. Oke, segitu dulu untuk pembahasan alur cerita Alien Outbreak 2020. Bagaimana menurut kalian? Apakah menarik? Silahkan tinggalkan komentar dan referensikan film menarik lainnya untuk kita bahas di sini. Saya Erwin, cabut dulu. Bye-bye.